Halo Sobat Universe, kembali lagi bersamaku Rafael Jayes Purba di channelku Rafael Jayes Purba. So, topik kali ini adalah tentang kedokteran UGM versus FTTM ITB. Tapi sebelum masuk ke topik ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk perkembangan channel ini ke depannya. Dan juga tulis di kolom komen kalau misalnya ada kritik dan juga masukan untuk perkembangan konten ini atau mungkin channel ini ke depannya. Langsung aja masuk ke topiknya. So, berdasarkan thumbnail atau mungkin judulnya adalah kedokteran UGM versus FTTM ITB. Sebenarnya ini bukan antara perbandingan antara kedokteran UGM atau FTTM ITB, gimana baik buruknya dan lain sebagainya. Bukan. Konten ini bukan tentang itu, tapi lebih tentang perjalananku berada di posisi antara memilih kedua jurusan ini, kedua fakultas ini, kedua keilmuan ini, kedua ya mungkin jurusan kuliah ini di waktu aku masih baru lulus dari SMA. So, singkat cerita, ini merupakan suatu pengalamanku yang mungkin sampai sekarang sampai nanti mungkin bakalan selalu kuingat. So, singkat cerita, aku itu SMA di SMA Negeri 1 Sidikalang. Kalau misalnya kalian nggak tahu Sidikalang itu berada di Kabupaten Dairi di Provinsi Sumatera Utara. So, waktu itu aku itu masih nggak tahu ya gimana kondisi kuliah itu. Aku cuma pernah dengar dari orang tuaku, aku cuma pernah dengar dari teman-temanku, pernah dengar dari adik dari bapakku, kemudian tentang kuliah itu gimana. Tapi belum punya pandangan tentang itu karena zaman itu aku masih belum main sosial media dan belum main YouTube dan juga belum punya referensi-referensi. Cuman pernah masuk ke warnet sesekali untuk mencari informasi-informasi dan tugas-tugas dari sekolah. Dan itu pun dicas. Sehingga aku nggak punya banyak uang jajan untuk bisa lama-lama di warnet atau warung internet pada saat itu. Dan kecepatannya juga nggak secepat sekarang, dulu masih sangat lambat. Nah, dengan keterbatasan informasi itu, aku cuma tahu tentang jurusan-jurusan kayak kedokteran, kemudian teknik sipil, kemudian FTTM, kemudian ya beberapa teknik yang aku tahu gitu. Dan beberapa universitas-universitas yang namanya cukup besar, yaitu contohnya UI, Universitas Indonesia, kemudian ITB, Institut Teknologi Bandung, UGM, kemudian Undip, Unpad, USU, kira-kira kayak gitu yang aku dengar gitu. Jadi aku yang anak SMA pada saat itu dengan informasi yang nggak begitu banyak, kemudian dengan lingkungan yang pada saat itu nggak kayak di kota-kota besar ya, kayak di Medan gitu, di Jakarta, di Bandung, Surabaya. Kita berada di daerah salah satu kota tua di Sidikalang yang menurutku informasinya nggak begitu secepat di situ gitu. Informasinya tidak segampang itu diakses. Jadi cuman modal dari orang tua, bicara dengan orang tua, kemudian dari tetangga, kemudian dari keluarga, kemudian dari guru-guru, kemudian dari senior-senior. Nah, itulah paling informasi yang muncul. Dan jadi di situ kebetulan ibuku adalah seorang perawat, jadi aku bisa melihat aktivitas beliau ketika menjalani profesinya sebagai seorang perawat. Dan aku melihat kayak seru juga kalau jadi perawat. Dan beliau juga mengusulkan, gimana kalau kamu jadi dokter saja? Kira-kira kayak gitu pada saat itu. Gimana, coba aja dulu nanti untuk jurusan kedokteran gitu. Nah, di satu sisi yang lain aku melihat salah satu anak dari tetanggaku masuk ke yang namanya jurusan teknik pertambangan di ITB, Institut Teknologi Bandung. So, aku melihat kayak, wah, kondisinya keren, terus punya pendapatan yang lumayan besar dan juga wow, signifikan gitu. Maksudnya mengubah pandanganku tentang kehidupan melalui ekonomi gitu. Karena aku juga belum tahu pertambangan itu belajar tentang apa. Aku cuma tahu itu mengambil barang tambang, tapi belajar apa aja tentang itu aku nggak tahu. Dan kedokteran juga aku lihat ada salah satu dokter spesialis di daerahku memiliki rumah yang jauh besar sekali gitu. Jadi karena kebetulan aku bukan berasal dari keluarga yang berada ya, mungkin kalau nggak bisa dibilang miskin sederhana lah gitu kira-kira. Nah, jadi kondisi ini aku menginginkan untuk wah kayaknya ini bisa nih bisa menjadi orang yang sukses, berhasil kalau misalnya aku memilih jurusan ini. Jujur aja itu yang ada di pikiranku, bisa mengangkat harkat martabat keluarga dan juga bisa mengangkat kondisi finansial keluarga. Nah, kira-kira kayak gitu, itu yang di pikiranku dahulu. Jadi aku jika melihat, wah mungkin aku suka juga dengan kedokteran gitu. Dan saat itu aku kayaknya untuk masuk ke kedokteran UI gitu. So, lebih ingin untuk masuk ke kedokteran daripada jurusan teknik gitu. Nah,
singkat cerita pada saat itu sudah masa-masa akhir dari SMA. Kemudian singkat cerita ada pada saat itu baru di tahap pertama atau di kondisi yang pertama kali ada yang namanya SNMPTN undangan. Jadi kita pada saat itu semua mayoritas berlomba-lomba untuk ikut yang namanya ujian SBMPTN yang tertulis, karena memang SNMPTN ini kayak baru pertama kalinya, jadi kita nggak begitu punya ekspektasi lebih gitu kan. Ya udah kalau nggak masuk ya nggak apa-apa gitu. Jadi kita semua mempersiapkan diri untuk ujian tertulis, ikut bimbingan, ikut sana sini dan lain sebagainya, belajar lagi di sekolah, belajar di sore hari, belajar di malam hari, sampai belajar di subuh. Pada saat itu kayak gitu, karena aku kebetulan punya grup juga bersama teman-teman untuk belajar malam sampai subuh gitu. Nah, jadi kita berusaha untuk mencapainya. Jadi kita ya kalau ada SNMPTN undangan ya kita daftar aja gitu, karena baru pertama kali kan, kita nggak punya role model kayak senior kita atau kakak kelas kita, abang-abang kelas kita dulu nggak ada juga gitu yang merasakan itu. Yang adanya dulu adalah PMDK, yaitu PMDK jalur universitas masing-masing kayak USU, UI, UGM gitu. Jadi Unpad, ya tahunnya kayak gitu. Nah jadi kita ya daftar aja dan nggak ada ekspektasi lebih. Malahan aku waktu di undangan itu langsung bikin sesuatu yang baru sekarang aku sadari, ya itu sesuatu yang bodoh banget gitu. Kayak pilihan pertama kedokteran UI gitu, pilihan kedua STM ITB, kemudian wah kayak gitu, pilihan ketiga teknik mesin ITB gitu. Karena nothing tulus gitu, karena belum ada role modelnya pada saat itu. Nah kemudian singkat cerita, sebelum ada pengumuman tentang itu ada banyak ini kan, ada banyak tes juga kan, kayak tes di mana, ikut tes ujian di mana gitu. Pada saat itu aku mengikuti ada tes khusus untuk UGM. Nah, tes UGM. Nah, pada saat itu ada kedokteran UGM kan. Nah, ya udah aku ikuti aja. Jadi kita tes, kita seleksi gitu kan. Dan nothing tulus juga, ikut aja semua gitu kan. Karena rata-rata orang ikut. Tapi di situ ada kayak mungkin karena secara khusus dan spesifik itu ada tertulis juga sih kayak term and condition, tapi aku nggak begitu mengerti, jadi aku serahkan aja langsung ke orang tua aku, dan aku cuma tahu kayak udah ikutin aja. Dan kepala sekolahku juga pada saat itu menyuruh untuk ya udah ikutin aja, nanti kalau misalnya masuk baru kita pikirin kayak gitu. Ya udah, aku nanti tulus, so kita ikut ujian aja gitu. Nah setelah kita ujian dan lain sebagainya, seleksi prosesnya berlanjut, SNMPTN-nya juga berlanjut. Nah aku kan pada saat itu waktu tes ini berada di Sidikalang nih. Nah kemudian pada saat udah selesai UN dan udah selesai tes nasional untuk sekolah SMA, aku langsung terbang ke Bandung untuk ngekos untuk ikut ke bimbingan belajar. Pada saat itu aku ikut bimbingan belajar SSC. Kalian ada yang ikut SSC sekarang? SSC gimana? Masih ada nggak ya? Nah jadi aku pada saat itu masuk ke bimbingan belajar SSC, namun bergaul juga dengan teman-teman dari GO, Ganesha Operation. Jadi kita ikut di situ, belajar bareng, diskusi bareng, sharing ilmu, berbagi ilmu-ilmu juga yang didapat di sini dengan didapat di sana. Kayak tes-tesnya yang dilakukan juga, contoh-contoh soal kita berbagi, terus kita diskusi-diskusi juga, ya kayak gitulah kondisinya. Kemudian kita sering kali untuk kejar-kejaran, ini yang seru sih, bersama dengan beberapa teman kita sering kali kejar-kejaran yang namanya passing grade. Nah passing grade kayak dulu kan ada passing grade nih, kalau misalnya passing grade lebih tinggi bayarin makan, kalau misalnya passing grade-nya yang lebih rendah dia yang ini apa dibayar, dia yang ngebayar makan. Kalau passing grade yang tinggi dia ditraktir. Nah kira-kira kayak gitu, jadi ada lomba-lombanya gitu, jadi lebih bersemangat untuk belajar. Terus dulu juga ada kayak minimal soal yang harus dihabiskan setiap hari, ya kayaknya seru dah kan, jadi kayak lomba-lomba gitu sambil belajar sampai nggak kerasa pengumuman tiba gitu. So pada saat itu kalau nggak salah keluar pengumuman yang pertama itu adalah kedokteran UGM. Nah jadi setelah aku di Bandung itu dapat kabar kayak ya menang kedokteran UGM gitu. Tapi ya senang banget gitu, menang kedokteran UGM. Tapi setelah itu sedih gitu, karena pada saat itu ya, pada saat kondisi itu muncul kayak biaya-biaya yang mungkin harus dibayarkan nantinya gitu. Jadi aku melihat kayak jumlahnya, aku dan orang tua melihat kayak jumlahnya lumayan mahal juga ya, karena mungkin jalurnya berbeda dengan jalur yang lain gitu kan. Ini langsung ke daerah gitu, aku juga nggak tahu programnya apa. Nah jadi langsung aku lihat situ kayak jumlahnya wow, kayaknya lumayan besar gitu. Tapi dulu waktu itu kata kepala sekolah aku juga kayak ya udah ikut aja dulu, nanti persoalan itu belakangan gitu.
Nah, ini sesuatu yang aku agak terharu juga sih untuk kasih tahunya, karena pada saat itu belum lulus di mana-mana, baru lulus di kedokteran UGM ini. Nah, jadi aku tanya ke bapak, ke mama, Pak, Mak, gimana ini gitu, kayak ini lulus terus gimana kuliahnya gitu, tapi biayanya sekian gitu. Nah, jadi dari sekolah itu juga, dari pemerintah daerah pada saat itu ada bantuan sih sekian lah, tapi nggak sampai semuanya full, paling cuman sekitar 5 juta, 6 juta gitu dari semua yang total, mungkin 145 mungkin pada saat itu ya. Nah, jujur aja di situ kita nggak mampu gitu, kita nggak bisa, aku nggak nyangka kayak gitu. Jadi pada saat itu yang bikin aku terharu itu pada saat itu waktu ngobrol ke bapak sih. Jadi kita kebetulan orang yang biasa-biasa aja ya. Jadi ya bapak sebagai pekerja PNS yang baru diangkat belasan tahun, kemudian ya tahulah golongan berapa gitu kan, masih rendah pastinya. Kemudian mama juga PNS sebagai perawat. Nah, jadi tahu sendiri lah pendapatan gimana, nggak ada pendapatan sampingan lainnya, murni cuma itu. Nah, kemudian kita coba lihat kayak ngobrol ke bapak mama itu gimana gitu. Itu yang bikin aku terharu pada saat itu, waktu bapak bilang kayak gimana, apa kita jual rumah aja, nah gitu. Ini kayak momen yang kayak, wah kalau misalnya harus jual rumah, gimana, tinggal di mana gitu. Terus kalau harus minjam pun ya minjam gimana caranya gitu, kayak sesuatu yang di luar pikiranku gitu kayak. Dan pada saat itu ada juga guru-guru yang istilahnya pada saat itu aku udah pesimis ya, kayaknya nggak bisa ngambil deh, kayaknya nggak bisa ngambil ini, karena mau gimana, punya adik-adik juga kan. Kebetulan aku punya 3 orang adik, itu 2 tahun di bawahku satu, kemudian 4 tahun di bawahku satu, terus 2 tahun di bawahku satu, 3,5 tahun di bawahku juga satu, dan terakhir ada sekitar 4 tahun di bawahku lah gitu umurnya. Jadi lumayan deket nih. Jadi kalau misalnya hanya aku yang kuliah gimana gitu. Terus pada saat itu wah kondisinya kayak antara senang dan sedih bercampur aduk lah. Cuman ada sesuatu yang sedih sih pada saat itu yang aku ingat. Jadi aku mendengar kayak ucapan dari teman-teman yang menceritakan tentang ada beberapa guru yang bilang aku itu salah satu siswa SMA 1 yang bodoh banget gitu. Kenapa menolak yang namanya kedokteran UGM? Di situ aku merasa kayak antara sedih, marah gitu, kayak bercampur aduk gitu, kayak kamu tahu nggak sih kondisi kami gimana gitu? Emang kalau aku mau masuk kamu mau bayarin gitu. Jadi aku sampai sekarang masih ingat sih gitu. Jadi kayak lumayan emosional gitu pada saat itu. Jadi di situ belum ada pegangan yang lain, nggak ada jurusan yang lain gitu, kayak agak sedikit down lah pada saat itu gitu. Kayak aku pengen banget ke situ, itu salah satu yang kedokteran gitu. Wow, suatu petualangan yang baru, suatu ilmu yang lumayan keren gitu. Jadi aku pengen banget ke situ pada saat itu gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa membuka jalan keluar gitu, nggak ada jalan keluar juga. Jadi mau nggak mau besar kemungkinan bakalan harus ditinggal sih, karena memang biayanya lumayan besar dan kita nggak mungkin gitu. Bahkan untuk menghibur gitu ya, mama pernah bilang kayak gimana, atau mama aja yang dijual sekali lagi gitu. Kayak itu mungkin kayak lelucon gitu ya, kita supaya memecah suasana, kayak supaya senang gitu lah, kayak mengobati hati gitu. Tapi aku ingat banget di situ, itu membuat aku kayak wah mana ini gitu. Ada kesempatan kan. Pada situ kakekku masih opung lah bahasa Bataknya. Opungku masih hidup, terus opungku ke situ kalau nggak salah waktu teleponan nangis ya ke situ, kayak wah kasihan ya kita punya kesempatan untuk masuk tapi nggak punya duit gitu pada saat itu. Nah, so itu sesuatu momen yang sangat emosional pada aku waktu itu. Aku juga bingung harus gimana, udah berdoa juga, tapi ya itu Tuhan nggak diam dan selalu ada jalan. Nah, singkat cerita keluar nih pengumuman undangan. Nah, saat itu kan undangan masih pertama kali ya, jadi aku antara dengar atau nggak dengar, antara percaya dan nggak percaya gitu, karena memang nggak ada harapan sama sekali. Kayak gimana dengan perbandingan dengan seluruh siswa di Indonesia gitu, apa mungkin kita bisa masuk untuk di jurusan itu gitu. Apalagi pilihanku saat itu lumayan gila gitu, kayak kedokteran UI gitu, kedokteran UI pilihan pertama, kemudian FTTM ITB, terus kemudian teknik sipil UI, teknik sipil ITB, kemudian FTSM ITB,
kemudian teknik mesin, wah sesuatu yang sangat tidak mungkin untuk bisa masuk gitu, kira-kira mustahil. Tapi pada saat itu Tuhan itu ajaib memang, tapi aku kurang percaya pada saat itu. Jadi pada saat itu waktu buka pengumuman atau apa, dinyatakan lulus di FTTM ITB gitu. Di satu sisi agak sedih juga karena pada saat itu berarti kedokterannya gagal gitu pilihan pertamanya. Tapi masuk di FTTM ITB, senang juga, tapi nggak percaya gitu karena belum ada role modelnya, belum ada yang ada di tahap itu. Jangan-jangan masih bisa digagalin, masih bisa bercampur aduk lah di situ emosinya, kayak ya udah kita jalanin aja gitu. Tapi aku masih tetap asuh bimbingan gitu, masih karena nggak percaya gitu, kayak ya udahlah gitu. Masih nggak tahu prosesnya gimana, jadi masih tetap ikut bimbingan, masih tetap ikut tes online, masih tetap ikut tes kayak mengikuti tes SNMPTN-nya tertulis, masih ikut passing grade-nya, masih ngelomba-lomba sama teman-teman juga. Dan akhirnya setelah aku jalanin dinyatakan lulus di FTTM ITB. Sesuatu yang aku benar-benar nggak masuk di akal pada saat itu. Kok bisa gitu? Tapi ya disyukuri aja gitu. Mungkin mengobati hati gitu. Dan officially walaupun dengan berat hati, mungkin pas itu aku harus meninggalkan kedokteran UGM. Walaupun banyak orang yang protes, banyak orang yang bilang aku bodoh, banyak orang yang bilang aku gila, banyak orang yang bilang kayak mungkin kita bakalan di blacklist lah atau gimana gara-gara kau gitu. Wah, di situ aku kayak malas banget untuk bisa datang ke SMA gitu pada saat itu, kayak semacam kok mereka membenci sih gitu. Beberapa orang, tapi beberapa orang lagi menyemangati karena memang tahu kondisinya gimana. Kita nggak punya duit gitu. Nah, waktu di FTTM ITB ini memang untuk yang di tahap awal itu kita juga agak takut juga sih hal yang sama bakalan terjadi. Cuman ada senior yang sudah ada di situ. Selain memberikan selamat, dia memberikan semangat dan juga mengasih tahu juga. Kalau nanti kuliah mungkin tertulis sekian di sini, tapi di sana beasiswa itu melimpah. Tidak ada orang mahasiswa yang kuliah di ITB yang drop out gara-gara nggak bisa bayar kuliah. Nah, itu ada satu orang senior yang bilang itu sama aku. So itu memberikan suatu harapan untuk semangat. Oke, kita coba. Kita masuk, pada saat itu ada uang pembangunan ya kalau nggak salah ya. Tapi jumlahnya kecil gitu, cuma 4 juta atau 5 juta gitu. Pada saat itu bukan uang pembangunan ya namanya. Nah, di tahun 2011 itu ada kayak yang pertama kali dibayarkan. So, mama pada saat itu punya, ya aku nggak tahu lah dari mana beliau dapat uang itu, tapi ada. Beliau langsung transfer, terus aku bayar, dan setelah itu, wah ini cerita yang sangat panjang juga sih. Mungkin nanti bakalan aku jelasin di video selanjutnya ya, gimana perjalananku di FTTM ITB sampai masuk ke teknik perminyakan ITB hingga lulus sampai sekarang dan masuk lagi S2 di ITB, suatu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan itu semua mulai dari awal sampai sekarang kita cuma bayar 13 juta overall dari 2011 ke kampus Ganesha. So suatu berkat Tuhan yang luar biasa, walaupun cita-cita aku pada saat itu pengen kedokteran dan pengen banget, tapi mungkin Tuhan memilihkan jalan karena aku nggak punya pilihan gitu. Jadi ya itulah, pada saat itu aku selalu waktu udah masuk ke kuliah, menjalani perkuliahan di FTTM ITB, ngekos di FTTM ITB, selalu disupport sama orang tua, sama keluarga, dan aku secara nggak tahu malu selalu datang ke yang namanya lembaga kemahasiswaan di ITB untuk mendaftarkan diri beasiswa karena diajarin sama senior, katanya untuk kuliah di ITB itu nggak ada yang bakalan DO kalau misalnya nggak bayar uang kuliah, dan aku berani bersaksi atas itu, dan itu memang benar. Dan akhirnya memang dapat beasiswa gitu dan menunjukkan kondisi keadaan gimana, nilainya gimana, prestasinya gimana, ya diusahakan gitu, mencari kesempatan gitu, sampai aku menemukan coach pada saat itu. Kayak gini ceritanya, ada 2 orang di desa yang sama, di daerah yang sama. 2 orang ini tinggal di desa yang pada saat itu daerahnya kekeringan. Nah, jadi pada saat kedua orang ini kekeringan, mereka bingung untuk menanam sawah mereka. Gimana untuk bisa menanam sawah mereka? Jadi mereka berdua ini sama-sama berdoa kepada Tuhan siang dan malam setiap hari untuk meminta hujan. Ya Tuhan, berikanlah kami hujan. Ya Tuhan, berikanlah daerah ini hujan supaya kami bisa menanam di sawah, supaya kami bisa menanam
padi, supaya kami bisa memulai proses ini sehingga bisa nanti panen padi dan mencukupi keluarga dan juga menyediakan beras bagi orang yang membutuhkan. Kira-kira kayak gitu. Kedua orang ini sama-sama berdoa minta hujan. Tapi satu orang itu berdoa saja, dan satu orang yang lain itu selagi musim kemarau ini dia mempersiapkan sawahnya. Dia mempersiapkan sawahnya dengan cara membuang batu-batu kecil, mempersiapkan kubikan-kubikan sawah, kemudian mempersiapkan bibit-bibit sembari berdoa, mempersiapkan sistem yang mungkin bisa mendukung kalau misalnya hujan, dia langsung bisa menanam gitu. Dua-duanya sama-sama berdoa, dua-duanya sama-sama meminta kepada Tuhan, tapi satu orang cuma berdoa saja dan satu orang yang lain mempersiapkan sawahnya walaupun di musim kemarau. Dan satu orang yang ini agak sedikit heran. Ini kan musim kemarau, ini kan musim yang tidak pas untuk menanam padi. Kenapa kamu mempersiapkan ladang? Kira-kira kayak gitu. Tapi si orang satu ini tidak mendengarkan dan tetap aja mempersiapkan. Jadi berdoa terus karena memang musim ini musim yang tidak wajar dan tidak lazim seperti bagaimana setahun-tahun sebelumnya. Dan sewaktu-waktu kemudian Tuhan mengabulkan doa mereka dan hujan diberikan oleh Tuhan. Hujan diberikan, tapi mungkin waktunya nggak sepanjang tahun-tahun sebelumnya. Hujannya mungkin cuma beberapa waktu aja gitu. Jadi si orang yang satu ini langsung, wah hujan nih, langsung di situ dia langsung mempersiapkan padi, mempersiapkan penampungan air, di situ mempersiapkan sawah, mempersiapkan bibit dan lain sebagainya. Jadi si orang yang satu lagi sudah tinggal finishing karena tempat penampungan airnya sudah tersedia, saluran irigasi sudah tersedia, bibit sudah siap tanam, sawah sudah siap untuk digunakan, dan akhirnya dia bisa mengoptimalkan berkat dari Tuhan. Gitu kira-kira kayak gitu. So kita ini di orang yang mana? Apakah orang yang cuman berdoa saja, atau mungkin orang yang mempersiapkan diri menunggu berkat dari Tuhan, menunggu kesempatan? So itu yang aku pelajari pada saat itu, sehingga aku mempersiapkan ladangku, mempersiapkan tanamanku, mempersiapkan saluran airku pada saat itu dalam tanda kutip beasiswa, sampai-sampai si bapak di lembaga kemahasiswaan itu dulu kenal banget sama aku, kayak hidup sini, ayo makan dulu gitu, kayak udah kayak bro gitu, karena hampir tiap hari aku duduk di situ, belajar di situ, membaca di situ. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. So mungkin ini aja dulu, nanti aku di video-video selanjutnya akan coba ceritakan bagaimana kondisi aku bisa mendapatkan beasiswa dan juga bagaimana kondisi aku kuliah di kampus Ganesha. So ini bukan tentang perbandingan antara kedokteran UGM dan juga FTTM ITB, ini murni adalah video tentang pengalamanku pada saat itu. Dan juga aku tidak mendiskreditkan jurusan apapun. Di sini kedua-duanya baik dan kedua-duanya bagus. So tergantung dari kita, kesempatannya apa, jalannya apa, pilihan kita apa. Itu aja mungkin dari aku. Stay bold, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.